Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikhwan Abadi dari Aqsa Working Group bersama dengan beberapa relawan lainnya. Alhamdulillah kami baru saja kembali dari mengikuti misi Freedom Flotilla yang kedua setelah kurang lebih dari 20 hari kami berada di Istanbul bersama dengan ratusan atau ribuan aktivis dari 40 negara koalisi yang rencananya kami akan berlayar menembus jalur Gaza melalui jalur laut. Sebanyak ribuan aktivis dari 40 negara datang ke Istanbul, kemudian akan menaiki sebuah kapal ya, yang bernama kapal Akdeniz. Ya, kemudian ada kapal kargo juga yang mengisi 5.500 ton bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Gaza. Kemudian ada satu kapal kecil lagi untuk kapal penumpang yang rencananya akan diberangkatkan pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah 21 hari kami berada di sana, situasi politik kemudian situasi keamanan yang berada di Gaza ya mengakibatkan kami tidak bisa berangkat ke sana. Tekanan yang luar biasa dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap gerakan ini ya mengakibatkan para aktivis dari berbagai negara ini harus menunda keberangkatannya. Amerika, kemudian Jerman, kemudian beberapa negara lain menekan pemerintah Turki agar tidak mengizinkan flotila ini berangkat. Namun kami tidak menyerah, ya kami ke Indonesia, insya Allah akan berangkat lagi ya karena panitia di sana sedang menyiapkan beberapa kapal lagi untuk berangkat ke jalur Gaza melalui jalur laut ini. Setelah tahun 2010 yang lalu, untuk pertama kalinya kami mengikuti misi Freedom Flotilla ini, 14 tahun kemudian atau di tahun 2024-nya alhamdulillah kami bisa mengikuti kembali misi Freedom Flotilla ini. Diinisiasi oleh 12 lembaga dari 12 negara. Freedom Flotilla ini harus menunda keberangkatannya setelah beberapa kali penundaan. Direncanakan tanggal 14 April yang lalu kita harusnya sudah berlayar, kemudian mundur hingga tanggal 21, mundur tanggal 24, 26, dan akhirnya harus ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Berbagai macam kendala, berbagai macam tantangan harus kami hadapi. Tekanan yang luar biasa terhadap panitia maupun pemerintah Turki sebagai tuan rumah dari penyelenggara flotilla ini menyebabkan kami harus menunda keberangkatan. Bahkan di detik-detik terakhir ketika kami akan berangkat berlayar, negara di mana bendera kapal itu dipasang yaitu negara Guinea Bissau, sebuah negara kecil di Afrika Barat mencabut benderanya dari kapal yang akan kami tumpangi. Hal ini menyebabkan persiapan yang kami sudah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bantuan kemanusiaan yang memang sudah siap sebanyak 5.500 ton yang sudah dimuat di kapal kargo harus kami tunda keberangkatannya. Dan saat ini panitia Freedom Flotilla Coalition sedang mencari negara yang mau dan berani untuk memasang benderanya di kapal yang akan ditumpangi untuk menuju ke jalur Gaza. Dan alhamdulillah beberapa hari sebelum kami kembali ada puluhan negara yang sudah menawarkan diri untuk benderanya dipasang di kapal yang akan kami tumpangi. Jadi kami berharap ya ke depan Freedom Flotilla ini akan lebih banyak lagi dukungannya ya karena ini adalah sebuah misi kemanusiaan. Ketika 7 bulan sudah jalur Gaza ini dibombardir oleh Zionis Yahudi, kemudian bantuan-bantuan kemanusiaan tidak juga bisa masuk secara paripurna ke dalam jalur Gaza, maka para aktivis, para penggerak kemanusiaan dari 40 negara, dari Eropa, dari negara Afrika, Australia, bahkan Amerika dan Asia Tenggara bergerak untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalur laut. Dan inilah yang sangat dibutuhkan untuk warga Gaza. Karena ketika jalur laut ini bisa ditembus, insya Allah akan masuk lagi bantuan-bantuan yang lainnya untuk membangun kembali Gaza, untuk menyalurkan kembali bantuan kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga di jalur Gaza di sana. Untuk itu kami sangat berharap dukungan baik moral maupun material kepada gerakan ini, kepada gerakan Freedom Flotilla ini, karena ini sangat bermanfaat untuk warga Gaza. Gerakan yang diinisiasi oleh
12 negara dan diikuti oleh lebih dari 40 negara ini cukup menggentarkan Zionis Yahudi. Bagaimana mereka menggunakan berbagai macam cara, dari sisi politik, dari sisi keamanan, mereka menekan negara penyelenggara dan juga pemerintahnya untuk menggagalkan misi ini. Tapi kami sudah berkomitmen dan panitia juga sudah berkomitmen. 40 negara peserta yang ikut dalam misi ini sudah berkomitmen bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berhenti hingga kapal ini bisa berlayar, hingga kapal ini bisa menyalurkan setiap bantuan yang memang dibutuhkan untuk rakyat Gaza. Jazakumullah khair atas segala dukungan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan para aktivis dari berbagai negara ini dan Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan guna membantu saudara-saudara kita di Gaza. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.